Saya Putri Beta Stinjak dari kelas RPL 8A akan mempresentasikan hasil dari proyek perangkat lunak yang saya rancang. Nah, proyek yang saya rancang adalah sistem pendataan aset berbasis website. Website ini dirancang untuk mempermudah karyawan di Departemen MIS PT Wilmar Dabati Indonesia dalam melakukan pendataan aset MIS yang terdapat di kawasan industri Dumai. Tujuan proyek ini dikembangkan ada dua. Yang pertama, mempermudah admin MIS dalam penginputan data aset. Yang kedua, proses pendataan aset tidak lagi secara manual. Selanjutnya kebutuhan fungsional ada 4. Yang pertama login, kemudian input data, yang ketiga edit data, selanjutnya hapus data. Nah, di login karyawan dapat login menggunakan username dan password. Input data, karyawan dapat menambahkan data aset di setiap PT. Yang ketiga, edit data, karyawan dapat melakukan edit data dan melakukan perubahan data jika diperlukan. Selanjutnya hapus data, data dapat dihapus berdasarkan ID setiap barang. Sistem proyek ini dikembangkan ada 4. Yang pertama, pengumpulan data, yang kedua perancangan, yang ketiga konstruksi, yang keempat pengujian. Nah, yang pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Yang kedua, perancangan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan perancangan dengan pembuatan use case, flowchart, database, dan sebagainya. Yang ketiga, konstruksi. Setelah dilakukan perancangan, selanjutnya dilakukan pengkodingan dengan menggunakan framework kode igniter. Yang keempat, pengujian. Proses pengujian dilakukan dengan metode pengujian black box. Oke, berikut gambaran coding pada tampilan login pada login.php. Tampilan coding pada out.php. Pada add data asset, berikut codingnya. Selanjutnya gambaran coding dari editdata.php. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya gambaran coding pada hapus data aset. Kemudian gambaran coding mdata pada model data. Selanjutnya pengujian. Yang pertama, pengujian login. Nah, skenario pengujiannya, form login diisi username dan password. Nah, username-nya admin, password-nya admin. Setelah dicoba, hasilnya sukses. Selanjutnya pengujian login. Nah, di sini form login diisi dengan username yang salah. Selanjutnya kemudian diklik login. Nah, dengan test case-nya username-nya pelajar, password-nya admin. Oke, di sini hasil pengujiannya login failed. Kemudian pengujian login, form login diisi dengan password salah. Diklik login. Login juga failed. Selanjutnya pengujian login, pada form login dikosongkan. Jadi username dan passwordnya tidak diisi. Nah, harapannya adalah tidak bisa login. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan dan kesimpulannya valid. Berikut tampilannya. Oke, login valid. Selanjutnya pengujian tambah data. Yang pertama, skenario pengujiannya form tambah data dikosongkan, kemudian klik save. Nah, test case-nya from dikosongkan. Hasil yang diharapkan adalah mengeluarkan perintah the name file is required. Berarti kayak alert gitu kalau itu nggak boleh kosong. Nah, hasil pengujiannya sesuai dengan harapan. Berikut tampilannya. Oke. Selanjutnya pengujian tambah data. Form data tidak diisi seluruhnya. Nah, berarti formnya dikosongkan. Oke, tampilannya begitu, ada required-nya kalau data itu harus diisi pada form tersebut. Kemudian pengujian edit data, data diedit, diisi dengan benar. Terus hasil yang diharapkan bisa di-save. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Oke, hasilnya seperti ini. Data yang kedua itu berhasil diedit. Oke, selanjutnya pengujian edit data. Nah, kali ini skenario pengujiannya from edit data dibiarkan kosong. Nah,
test case-nya form dikosongkan. Hasil yang diharapkan itu data tidak bisa di-save. Berikut tampilannya. Nah, ini tidak bisa di-save, namun tidak ada required-nya gitu. Oke. Nah, dari pemaparan saya, berikut adalah hasil dari proyek yang saya buat. Yang pertama, sistem dapat melakukan input data. Aplikasi dapat menginput data dengan catatan semua form yang ada pada form tambah data harus diisi dengan benar. Selanjutnya, aplikasi dapat melakukan edit data. Edit data dapat dilakukan dengan bebas pada file-file tertentu, tapi dengan mengisi isian yang benar. Nah, hasilnya selanjutnya, aplikasi dapat menghapus data sesuai dengan ID yang dimiliki oleh aset barang. Nah, aplikasi ini dapat digunakan oleh satu orang saja, satu admin aja yang berada di Departemen MIS. Nah, pada aplikasi ini memuat banyak PT, ada SADP, ada WBI, ada PAN, ada Oleo, dan lain sebagainya. Jadi seluruh data aset yang dimiliki MIS yang tersebar di beberapa PT diinput pada aplikasi ini. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi.